Upaya pencarian intensif terhadap Ino 18 tahun remaja asal desa Tuananga, Pototano, Sumbawa Barat yang merupakan korban terseret banjir sungai belum membuahkan hasil. Hujan deras yang mengguyur desa Tuananga, kecamatan Pototano menyebabkan sungai di desa tersebut banjir. Dalam peristiwa ini, Inol dilaporkan hilang terseret arus banjir saat hendak menyeberangi sungai tersebut dengan sepeda motor. Petugas dari kantor SAR Mataram menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.00 WITA saat korban pulang dari ladangnya Senin lalu. Karena kondisi sungai yang meluap akibat hujan deras, korban bersama sepeda motornya terbawa arus. Tim gabungan dikerahkan dari personil Posar Sumbawa TNI dan Polri, Pemda bersama masyarakat untuk melakukan pencarian. Pencarian dengan menyusuri aliran sungai dari lokasi kejadian hingga ke laut, namun hingga hari ini korban belum ditemukan. Petugas berhasil menemukan sepeda motor korban di hari pertama pencarian, namun korban belum ditemukan. Yaitu kita turunkan perahu karet kita untuk melakukan proses pencarian di depan muara itu dengan luas area pencarian kita perluas lagi, yaitu kurang lebih sekitar 6 nautical mil. Kondisi cuaca yang masih hujan dan kondisi cuaca di laut kurang baik menjadi kendala pencarian. Tim masih terus berupaya mencari korban dengan memperluas areal pencarian. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali mencoreng dunia pendidikan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepolisian Resor Lombok Barat berhasil bekuk 3 oknum ustadz jadi tersangka yang diduga terlibat dalam ruda paksa para santri itu. Ketiga tersangka berinisial S alias Ustadz S alias D pimpinan Ponpes, WM alias TW anak dari pimpinan Ponpes, dan HM alias AM pengajar. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban, seorang buruh harian lepas. Korban sendiri merupakan seorang pelajar santriwati di Ponpes tersebut, perempuan berusia 16 tahun yang berdomisili di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Modus operandi yang dilakukan para tersangka berbeda-beda. Tersangka WM diduga melakukan persetubuhan terhadap korban di kamar tidurnya. Modusnya, tersangka membangunkan korban yang sedang tidur, menariknya ke kamar dan melakukan persetubuhan setelah sebelumnya melakukan perbuatan cabul. Sementara itu, tersangka yang berprofesi sebagai ketua Yayasan HF diduga melakukan pencabulan terhadap korban di kamar ibu tersangka dalam beberapa kesempatan. Aksi bejat tersebut dilakukan pada Juni, Agustus, dan Oktober 2024. Tersangka HM juga diduga melakukan pencabulan terhadap korban di lokasi yang sama. Modusnya hampir serupa, yaitu mencium korban dan memeluknya secara paksa. Yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 3 pagi, di mana bertempat di kamar dari ibu pelaku. Di mana kenapa bisa di kamar ibu pelaku? Karena saudara S ini yang selaku pimpinan pondok sering mengutus para santriwatinya untuk menjaga ibu yang bersangkutan. Motif kejahatan para tersangka diduga karena adanya kesempatan dan anggapan bahwa korban tidak akan melapor karena para tersangka merupakan guru korban di Yayasan HF. Para tersangka juga diduga memanfaatkan doktrin kepatuhan terhadap guru yang diajarkan di yayasan tersebut. Para tersangka diganjar melanggar pasal 76 DJO, pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, dan atau pasal 76 EJO, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama di lingkungan pendidikan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Owner sekaligus Direktur Yayasan Pendidikan Cilihaus Lombok Utara, Ain Hussein menyampaikan bantahannya terhadap tudingan advokat dan salah satu media online yang dinilai mencemarkan nama baik yayasan karena memuat pemberitaan tak berimbang. Bantahan itu disampaikan secara resmi dan mendapatkan dukungan dari warga dan wali murid. Ain pun berencana menempuh upaya hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut. Kalau secara program kerja, program pendidikan sangat bagus sekali kita dukung. Karena kenapa? Lebih dari yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Sekarang ini kita akan biarkan hukum berjalan sesuai SOP dan kita melepaskan semuanya kepada pihak kepolisian. Dan untuk oknum-oknum yang sudah melanggar kode etik, kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Kalau dari kami, itu yang akan kami lakukan. Terpisah advokat dan media online yang diklarifikasi merespon keberatan Yayasan Cilihaus. Advokat EL yang sebelumnya merupakan pengacara yayasan menegaskan dirinya selaku aparat penegak hukum atau APH berkewajiban membela kliennya, namun beda halnya dengan Pimret Media Epik Lombok Arya yang menyatakan bersedia menyampaikan permohonan maaf dan memuat hak jawab Yayasan Cilihaus. Kasus ini berawal dari pelaporan oknum guru pembantu atau asisten pribadi berinisial D yang dipolisikan karena diduga menggelapkan uang yayasan senilai belasan juta. Dari Lombok Utara, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang Api. Bila terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi Anda jadi orang. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara,
Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Setelah terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa kita di sini akan interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Setelah terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa kita di sini akan interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Harga bumbu dapur mulai dari cabai, tomat hingga bawang mengalami kenaikan signifikan pada momen Natal dan Tahun Baru ini. Kenaikan bumbu dapur ini terjadi sejak 1 pekan terakhir dengan rata-rata kenaikan 5 hingga Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit yang semula seharga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Kemudian cabai merah yang sebelumnya seharga Rp40.000 juga naik menjadi Rp60.000. Selain cabai, harga tomat juga naik. Harga tomat yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitupun juga bawang merah yang sebelumnya seharga Rp30.000 kini seharga Rp40.000 dan bawang putih seharga Rp35.000 naik menjadi Rp40.000. Kenaikan sendiri diduga lantaran stok yang mulai menipis akibat cuaca hujan yang akhir-akhir ini terjadi di Lombok. Cabai keriting 45, cabai merah 50, tomat 20. Kemarin berapa? Kemarin 13, 15. Sementara itu pembeli mengaku berat akibat kenaikan harga pokok ini sehingga diharapkan pemerintah dapat membantu menekan harga bahan pokok. Semoga pemerintah secepatnya bisa menurunkan di pasar. Harga. Supaya tidak memberatkan konsumen. Ya, apalagi kan masyarakat yang lebih ekonominya sangat amat rendah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Berkah momen libur Natal dan Tahun Baru turut dirasakan pengusaha hotel di Mandalika, Lombok Tengah. Menjelang malam Tahun Baru, okupansi hotel di Mandalika rata-rata sudah mencapai 80% dan pengusaha hotel juga optimis target 90 hingga 100% dapat tembus pada malam pergantian tahun nanti. Sementara itu, wisatawan yang datang menginap rata-rata turis mancanegara sejak Natal lalu, namun menjelang malam pergantian tahun, wisatawan domestik juga mulai ramai datang ke Mandalika. Januari ini yang menjadi trigger sehingga terlihat kenaikannya signifikan sekali.
Pengusaha hotel berharap okupansi kamar hotel terus naik, terutama saat masuk bulan Januari hingga Februari nanti, lantaran 2 bulan tersebut biasanya low season. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Kapolda Nusa Tenggara Barat bersama jajaran melakukan pemantauan langsung pos pelayanan terpadu dan pos pengamanan di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kapolda melihat secara langsung kesiapan personil kepolisian di pos pelayanan terpadu di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Lombok Barat. Tidak hanya mengecek pos pengamanan, Kapolda juga mengecek kesiapan pos kesehatan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Lombok menuju Padang Bayi, Bali tersebut. Kapolda meminta jajarannya dan petugas lainnya di pos pelayanan terpadu untuk bertugas dengan sigap, memberikan pelayanan serta rasa aman dan nyaman kepada warga. Kalau saya melihat operasi Nataru ini adalah operasi yang serius bagi NTB. Karena kalau kita tidak melayani masyarakat pengunjung baik dalam negeri dan luar negeri, itu mereka akan jadi agent negatif di luar negeri. Nah, kita harapkan kita layani dengan baik supaya mereka jadi agent-agent kita yang positif. Dalam kesempatan itu sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Hadi Gunawan juga memberikan bantuan kursi roda 100 lebih paket sembako kepada warga kurang mampu di wilayah Polres Lombok Barat. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Peacefully done. Troy Appiah.
iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tren thrifting kini sedang diminati anak muda. Selain bisa memiliki barang yang bermerek, thrifting juga bisa menyelamatkan kantong para pembelinya alias dibanderol dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Namun tak usah khawatir, karena barang-barang yang dijual masih memiliki kualitas yang baik. Seperti saya ini yang mau hunting baju buat tahun baru. Di salah satu pusat barang thrift atau pre-love di Kemayoran, Jakarta Pusat, para pecinta thrift berkumpul. Kualitas barang yang tak kalah dengan yang ada di mall atau pusat perbelanjaan membuat para pembeli mengincar barang-barang dengan merek ternama. Tak jarang, para thrifter sengaja mencari barang-barang dengan merek dan model tertentu. Mulai dari sepatu, baju, celana, sampai jaket outer. Nah, di sini juga ada barang-barang pre-love yang pastinya harganya juga terjangkau, kayak sepatu, terus ada yang suka naik gunung, ada jaket-jaket gunung. Adanya toko thrifting diharapkan dapat mewadahi para kolektor produk barang-barang pre-love atau thrift untuk dijual kembali dengan harga miring. Sebelumnya, jadi ini untuk mengedukasi bahwa barang thrifting ini masih bisa diolah kembali, asalkan dalam porsi yang pas gitu. Kita ngumpulin para kolektor yang mungkin mereka punya beli produk di mall nggak kepake dan mau dijual susah, nggak ada market. Nah, di sini poinnya buat mencari market orang-orang yang ngerti brand luar gitu. Nah, saya akan memberikan tips nih bagi Anda yang siap hunting baju thrift. Yang pertama, buat dulu daftar barang apa yang akan dibeli agar nanti nggak bingung untuk memilih. Kemudian cek kondisi barang termasuk ukurannya, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Dan yang terakhir, riset atau ketahui dulu harga barang yang diinginkan. Siapa tahu Anda bisa membeli barang merek terkenal dengan harga yang murah. Tada pemirsa, nah inilah baju pilihan saya yang sangat sporty ya. Nah bagi pemirsa pokoknya ini udah lihat, saya udah dapat sweater, celana sama sepatu dengan yang merek cukup terkenal, namun dengan harga yang terjangkau dan tapi kualitasnya bagus banget. Ya pemirsa jangan kalah sama saya untuk tahun depan ya. Pastinya cari-cari baju tidak hanya di mall, namun baju pre-love atau thrifting juga masih memiliki kualitas yang oke dan harga yang terjangkau. Dari Jakarta, Alina Iyasya dan Dede Rudi, iNews melaporkan. Berlokasi di pinggir Sungai Batang Arau di kawasan Muaro Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Inilah kuliner street food mie kepiting dan kepiting sos Padang yang diserbu para wisatawan yang tengah mengisi libur Nataru di Kota Padang. Menu mie becek kepiting dan kepiting saus Padang ini pun viral karena rasanya yang dijamin nendang. Selain itu, para pengunjung pun bisa menikmati indahnya pemandangan Sungai Batang Arau di sore hari dengan jajaran kapal dan bangunan tua di kawasan Kota Tua Kota Padang
serta kemegahan kerlap-kerlip jembatan Siti Nurbaya yang memukau mata. Mie kepiting ini diolah dengan mie instan dan menggunakan kepiting ketam atau kepiting bintang khas Muaro Batang Arau. Selain rasanya manis, dagingnya juga tebal sehingga lebih gurih saat disantap dengan mie. Harganya pun ringan di kantong, hanya Rp25.000 per porsinya. Bahkan dalam sehari, warung lesehan Anggun kepiting ini bisa menghabiskan 30 kg kepiting dengan 200 porsi. Habis berapa porsi mie kepiting ini, Bang? Ada sekitar 2 kotak. 100. Berapa ekor kepiting yang habis hari? Ada sekitar 30 kiloan. Mie kepiting ini juga digemari oleh anak-anak karena dagingnya yang dimasak empuk dan gurih. Kandungan gizinya pun bagus untuk pertumbuhan. Kepitingnya rasanya gurih, manis, terus juga fresh, seger gitu. Jadi dimakan sama mie goreng itu enak. Terus selain itu anak-anak juga diajak makan di sini juga suka sih karena nuansanya beda aja di outdoor. Nah, jika Anda tengah berlibur ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mencicipi kuliner mie kepiting viral ini ya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan.